kan ya di media. Kan yang menyatakan pencemaran atau tidak itu kan dari lembaga. Dalam hal ini dinas. Bahkan Satgas sendiri itu tidak bisa menyatakan pencemaran. Itu pun diatur oleh undang-undang. Dalam hal ini makanya ketika ke lapangan kami selalu berdiskusi juga dengan kawan-kawan dari Satgas. Jadi zaman Pak Asep. Jadi zaman dulu. Ini pun masih kalau bilang masalah proses mah ya komunikasi tetap terus berjalan. Jadi pada prinsipnya kami berterima kasih dalam koridor pentahelix ini tadi sudah disampaikan. Ini menjadi koreksi untuk bekerja lebih baik. Tapi kembali kami harapkan dengan kejadian saat ini, ini frekuensinya sama dulu. Definisi pencemarannya ini sama dulu. Nggak bisa kita lihat warna hitam kemudian kita apalagi sudah sampai diverifikasi langsung oleh teman-teman media di dalam. Ini juga ada tekniknya. Seperti Bapak sampaikan tadi, ada yang orang yang berkompeten untuk mengevaluasi secara teknis. Sebentar, saya bicara. Sebentar. Secara teknis. Kalau rekan-rekan merasa tidak mempunyai kompetensi secara teknis, kenapa tidak minta bantuan kami yang memiliki kompetensi itu? Kontak kami. Kenapa kontak teman-teman Satgas? Dan langsung memberitakan demikian. Kirim berita aja ke kita. Kan bodor. Kompetensi teknisnya di siapa? Saya tanya. Orang lingkungan hidup. Kompetensi tentara di mana? Kan harus sinkron. Teman-teman TNI aja tanya ke kita, Pak. Teman-teman Satgas itu tanya ke kita. Kita bersama-sama. Bicara kualitatif, itu bicaranya kualitatif. Warna itu kualitatif. Ya, bisa secara organoleptik. Tapi bicara kuantitatif, itu harus diuji. Nah, bicara kualitatif, tolong ajak kita orang-orang yang memang berkompeten untuk melihat secara kualitatif. Baru kita lihat, jangan sampai nanti jadi kemana-mana tadi. Udah. Saya tertarik dengan statement dari Pak Ridwan. Yang pertama, dugaan pencemaran itu yang kompetitif dari petugas RH. Walaupun di sini ada satgas tiga ber. Ini pertanyaan saya. Iya. Dasarnya apa kemarin menduga pencemaran? Saya tanya dulu. Enggak, sebentar, saya dulu yang nanya dari awal. Bapak datang duluan belakangan, kemudian nanya saya, interogasi saya. Oh, ya kan ini kan kita berurutan, Pak. Iya, makanya saya bertanya berdasarkan frekuensinya samakan dulu. Ini kan saya bicara undang-undang pers. Jangan bicara undang-undang pers dulu, ini bicara undang-undang lingkungan. Iya, saya paham apa yang Bapak maksud. Bapak mengeluarkan statement bahwa Satgas saja tidak berhak itu menuduh Bukan tidak pencemaran. berhak. Loh, bukan tidak berhak. ini Bapak ada Satgas video. saja berkoordinasi gitu maksudnya. Anda mengambil interpretasi statement orang tuh sepihak. Bukan sepihak, saya mendengarkan Bapak yang bicara keluar dari ucapan Bapak sebagai petugas RH ya. Menanyakan, ini Pak, kadang-kadang minta bantuan kita. Ingat kejadian kasus Karisma Printek. Oke, mau flashback silakan. Tobi sudah di flashback sama Pak Watanas. Ya. Saya ceritakan lagi tolong. Nggak usah. Oh nggak usah, ya udah saya juga nggak akan. Ya makanya kan saya tanya itu statement saya, itu poin pertama. Oke, saya jawab dulu. Oke. Itu saja. Bapak juga buka? Ada Google? Atau punya kuota nggak? Nggak usah, saya lebih banyak kuota. Bapak jelaskan aja. Nggak usah jelaskan, saya nggak hafal. Bapak lebih hafal, saya Bapak bikin surat ini tentang Bapak mengeluarkan statement gitu, berarti Bapak harus bisa menjawab atas pertanyaan wartawan. Boleh? Nah, silakan. Slow. Enggak, bukan begitu. Ini menyangkut profesi. Profesi apa ini? Ini menyangkut profesi wartawan dalam menganalisis sebuah dampak daripada lingkungan. Loh, memang tidak boleh. Saya bukan begitu. Yang slow saya aja. tidak menghina Attitude-nya nggak begitu. Attitude-nya nggak gitu. Attitude-nya nggak begitu, Cok. Gini. Kita profesi wartawan yang ditugaskan dari 2014. Attitude-nya nggak begitu. Slow aja. Ini sebetulnya slow. Ini sebetulnya kita mau memihak siapa? Nah, Kita netral aja. Bajo wartawan. Ini Satgas. Ini petugas LH. Iya. Petugas LH membicarakan statement yang sudah pernah didengar tadi. Ya. Satgas saja tidak berhak dalam menduga itu pencemaran lingkungan.
Artinya Artinya apa? bertanya dulu apakah betul ini tadi kan harus lu tanya dari awal Nah begitu. itu kan poin pertama yang saya pertanyakan. Saya tidak menanyakan apa yang sudah dibahas nih Pak Jo. Ya, nggak apa-apa. saya membahas pertanyaan apa yang dijawab, apa yang dikeluarkan statement dari Pak Ridwan selaku petugas PPLH. Udah gitu berselang wae Loh, Santai aja. Nggak apa-apa, Ada saya. Kalau macam-macam ada saya. nggak usah, ini kita bukan preman, kita profesinya bukan ada macam-macam. Kita Enggak. pertanyaan Pak Jo. Makanya nggak nanti bisa. Pak Jomena ini. Pak Jo Nadanya ini, Ucap ini. ini Pak Jo udah Masalah mulai pertanyaan. intervensi Nadanya. pertanyaan. Iya kalau Makanya nggak nanti bisa. Pak Jomena ini. Pak Jo ini, Ucap ini. ini Pak Jo udah Masalah mulai pertanyaan. intervensi Nadanya. pertanyaan. Iya kalau masalah nada itu jangan dilihat. Sorry. Ini pertanyaan poin komunikasi, loh. ada intonasi itu ada. Loh, Betul. Etika, bukan etikanya ada. Enggak, bukan masalah. ini masalah birokrasi Ini mau wawancara. kalian sih, apa mau jadi berantem? Loh, Pak Ridwan. Sebentar, sekalian, nanggung. Tadi kemarin udah bicara bunuh-bunuhan. Sekalian, Kita kan lagi. Pak Ridwan tunggu, sekalian. Mau bicara nada, nggak jadi urusan. Gua lebih tinggi dari nada dulu. loh, Mau ngomong apa lo? Nah, pertanyaan itu aja yang dijawab. Iya, gua mau gak nyari, lu ngomong amat. Loh, saya nggak mau. Ngomongin, lu Ini jangan saya ngomong. menjelaskan. Diam. Diam lo. Lu yang diam. Kenapa lo jadi emosi? Lu yang kasih duluan. Loh, saya nggak emosi. Lu Saya mau ngegas dari awal. membuka pertanyaan. Buka pertanyaan, ya lu. Hah? Teriak-teriak apa? Ini kan pertanyaan. Udah. Emosi. Udah, Bang. Kasih duluan. Sekarang saya tanya surat koresponden Surabaya aja tujuan wali kota. Saya ini mendengar yang kuat. Kenapa saya kayak jadi jagoan? Udah jangan Cok. Kacau ini. Kita berbicara Kita bicara klarifikasi terkait dengan kita diskusi aja. tapi pikiran otak tetap dingin. iya. Kita mencari sini untuk mencari solusi, bukan untuk mencari hal yang lain. Mencari solusi biar clear nih masalah. Kan tadi, Makanya Pak Dansu, kita datang ke sini. ya makanya tadi saya bilang kan kita tuh ke sini konfirmasi dan klarifikasi atas masalah yang sudah Udah deh, saya Yang baca udah aja sama terjadi teman ini, saya aja gitu. nih. Nada Mencari saya nanti solusinya. takut Iya. ketinggian dari Bang Ucok kan saya dibilang jadi preman lagi. Nih, Ya, punten saya tanya. poin 14. Jangan tanya jawab dulu. Agun, punten saya minta tolong ini. Definisi pencemaran lingkungan. Aduh, saya jadi orang ini. siapa? Pencemaran lingkungan hidup adalah Dengan Ucok kita numpang di sini lo, ini punya Dansuk ini. Kita malu nanti ini udah pada tua kita ini. pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam ke lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup Udah yang dibahas telah tadi. ditetapkan. Udah dibahas tadi. Itu. Udah itu aja. Ya, cuma Nah, itu definisi pencemaran. mungkin dia. Jadi, Ambang batas tadi ukurannya kan. Jadi saya sudah sampaikan tadi, Bang Ucok terlambat. Nah, saya sudah sampaikan ke Pak Nasin, ke rekan-rekan sekalian semua yang ada di sini, bahwa bicara pencemaran itu kan acuannya ambang batas. Jika memang rekan-rekan menulis ada dugaan pencemaran, saya terima. Saya bicara by data. Saya nggak akan bicara lagi. Saya kembali lagi, kita bicara audiensi ya Pak ya. Bapak terima surat kan? Koresponden kita masuk. Government for government nih. Ya. Jadi saya mau pilih government sih. Pertanyaan saya, elok nggak kita bicara audiensi di posko Satgas? Kenapa kemarin nggak disampaikan ke Pak Nasin lewat telepon? Saya mau surat aja ke wali kota Pak. Lewat siapa? Oh, kasih bukti surat terima. Serah terimanya bu, tanda terimanya di mana? Kasih. Nah, Biar dia paham. Jadi kita bicara SOP ya, koresponden ini. jadi saya jelaskan kenapa saya hadir di sini dan minta tolong Satgas. Itu masalah bukan masalah elok atau tidak elok. Ini saya jelaskan. Itu sudah saya jelaskan dari awal, tapi saya ulang lagi nggak apa-apa. Nanti biar saya konfirmasi ke balai kota. Silakan. Jadi tadi Izin saya ini potong. Cok. Kenapa kok? Udah tanya ada Pak Ridwan aja. Nanti aja Biar Pak Ridwan. Pak Ridwan aja yang berkapan. Saya udah ketitipan sama pos korbannya. Saya sudah jelaskan. Kasih bukti terima surat. Ini kita bicara SOP atau etika bersurat terkait audiensi. Boleh saya
saya foto. Boleh. Jadi begini, sambil saya foto, sambil saya jelaskan. Per tanggal 15 November. Surat ini sudah kami terima secara online, disposisi online, hadir di pertanggal sebelum kita berangkat ke mana tanggal 23 ya. Itu sebelum tanggal 23 kita sudah terima surat itu. Verifikasi bersama Pak Aris sebelum tanggal tersebut. Jadi di periode tanggal 15 kalau nggak salah. Sekarang berdasarkan surat disposisi itu pada surat tersebut diminta kita menghadirkan Pak Wali diminta menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup langsung menugaskan saya langsung melalui online, disposisi online hadir. Atas izin pimpinan saya hadir di sini dan saya minta bantuan rekan-rekan untuk menemani saya. Baiklah, pada prinsipnya saya duduk di sini berdasarkan atas nama Wali Kota Bandung. Mohon maaf jika tadi perilaku saya juga off control, pancing, jika memang emosi. Tapi kembali pada maksud dan tujuan kita di sini untuk menyamakan frekuensi, tidak untuk menyalahkan siapapun. Saya hadir di sini tidak menyalahkan Bang Ucok, tidak menyalahkan Pak Watanasim. Kalaupun misalkan statement saya yang dipakai untuk sebagai argumen, silahkan. Tapi pada prinsipnya kita menyamakan frekuensi. Tadi satu hal yang sudah disampaikan oleh rekan saya, pencemaran itu adalah hal yang tadi disampaikan. Jadi bukan ukurannya extra jos, bukan ukurannya yang lain-lain. Itu dulu satu. Undang-undang secara hukum lebih tinggi daripada peraturan presiden. Enggak. Itu saja. Itu hanya acuan saya bilang mengacu keluar. Saya adopsi mantan dan sektor Pak Asep Rahman. Itu hanya acuan saya secara pribadi. Seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, kami tidak diberikan kapasitas untuk melakukan pendalaman lebih jauh sesuai aturan undang-undang tentang lingkungan hidup ya. Surat namanya dikirimkan ke sana. Ya bacakan aja ini. Jadi kita kembali ke materi audiensi yang akan kita sampaikan ke wali kota ya. Jadi ini ada sekitar 10 poin yang memang mau kita audiensikan. Poin pertama adalah keterangan dari perwakilan perusahaan yang melakukan bahwa air yang ditemukan pada tanggal 32 September 2006 lalu kesannya adalah akibat terjadi kebakaran septic ya. Nah, pada tanggal 11 Oktober 2022 David selaku perwakilan dari PT Karya Utama Putra Mandiri bahwa mereka didatangi pihak DLH Kota Bandung yang bernama Indang Ripna untuk pengambilan sampel air limbah yang akan diuji ke laboratorium dan setiap bulannya selalu dipantau oleh DLH dan Sankes Citarum. Nah, jadi pertanyaan nomor 3, PT Karya Utama Mandiri memiliki 2 saluran pembuangan. Tidak masuk ke IPAL dan langsung dibuang ke saluran berdasarkan keterangan dari perwakilan perusahaan, yaitu pada David sendiri pada saat kami melakukan cross check, karena bentuk posisi pabrik untuk salurannya berbentuk U atau N ya. Nah, satu dari ruang produksi langsung yang masih terbuang mengandung busa ya, karena kan pabrik ini pengelolaannya kan bergerak di bidang emas. Ada pastinya kalau bergerak di bidang pengelolaan emas menggunakan kimia ya. Iya, betul. Nah, merkuri. Nah, merkuri. Kenapa ini tidak masuk ke saluran? Nah, itu yang kami ingin minta penjelasan. Kenapa yang dari ruang produksi, kalaupun itu pencucian dari ruang produksi, cuci tangan dan sebagainya, kenapa tidak dialirkan ke
pengelolaan IPAL. Karena ini kan berbicara badan usaha ya, industri. Kenapa tidak disalurkan ke ruang pengolahan? domestik. Nah, ke IPAL domestik. Nah, kan seharusnya dikelola dulu, baru dibuang. Nah, itu yang menjadi. Keempat, kami ingin meminta penjelasan perihal izin yang diberikan pada 2 saluran yang dimiliki PT Karya Utama Putra Mandiri. 5. Berdasarkan keterangan yang kami terima dari Bapak Endang Ridwan selaku Kasih Gakum DLH Kota Bandung yang mengatakan bahwa PT Karya Utama Putra Mandiri sedang mendapat sanksi dari pihaknya. Tetapi sangat disayangkan dalam waktu yang tidak begitu lama, Endang Ridwan mengatakan pada media bahwa PT Karya Utama Putra Mandiri tidak melakukan pencemaran lingkungan. Itu saya sampaikan pertanyaannya berdasarkan pertemuan kita di Braga. Nah, pertemuan kita di Braga nih, yang Bapak sampaikan. Nah, 6. Kami minta penjelasan tentang sanksi yang diberikan kepada PT Karya Utama Putra Mandiri oleh pihak DLH Kota Bandung dan apa saja jenis sanksi yang telah diberikan serta kapan sanksi tersebut efektif berlaku. 7. Diduga petugas dari dinas, kami menduga ya, diduga. Iya. Berarti mengacu pada asas praduga tidak bersalah. Betul ya. Diduga petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung yang rutin melakukan pemeriksaan dan pengambilan sampel limbah untuk uji laboratorium seperti membeli kucing dalam karung serta laporan pemeriksaannya hanya di pukul 10.30 sampai dengan selesai ujian audiensi resmi, estimasi masa 20, tempat kantor wali kota Bandung atau jelas saya buat di sini sekiranya ada waktu dan tempat lain yang dipandang lebih layak. Garing tepat, kami menunggu arahan dan atau informasi selanjutnya. Oke, Pak Ridwan memberikan informasi ke saya terima. Di mana yang dipandang kiranya baik, kita tolong jangan saling menyudutkan di sana masalah tempat. Memang itu permintaan kita. Ini kan kita tidak menyudutkan pihak manapun, tapi minimal cross check terkait tentang dugaan pencemaran lingkungan yang sudah disebutkan tadi. Artinya pihak perusahaan di sini. Nah, kan seperti itu. Apa yang dibicarakan Pak Ridwan memang tidak salah. Artinya apa? Undang-undang lebih tinggi, tapi minimal acuan daripada Satgas Citarum Harum adalah Perpres nomor 15 tahun 2018. Acuannya itu. Dan undang-undang pencemaran lingkungan juga banyak perubahan. Artinya terkait baku warna juga sudah tertuang di situ. Terkait COD, BOD, dan lain-lain. Nah, yang berhak menentukan itu pencemaran atau tidak memang betul akhirnya petugas PPLH. Nah, itu pekerjaannya di situ, fungsionalnya. Nah, kita kan menanyakan lebih kejelasan, sementara perusahaan ini baru disanksi dan akan diberikan pencabutan sanksinya. Itu sementara bicara limbah bukan hanya limbah B3 saja. Kalau terkait tentang lingkungan, limbah ini kan banyak. Itu yang kita kejar, Pak Ridwan, pertemuan kita. Ini harus jelas. Saya memang sudah memberikan sanksi kepada pabrik tersebut. Nah, nanti saya pertegas. Ini bahasa berteman nih, bahasa enak-enak lah saya bilang. Saya pertegas. Tadi pun bilang kasih saya waktu untuk berbicara dengan pimpinan saya. Dan Pak Ridwan juga berjanji untuk cross check sama-sama di lapangan. Posisi Bang Ucok dan rekan-rekan di dalam pentahelik itu mau ditaruh di mana? Nah, memang saya dengan pimpinan saya terus terang memang saya malu sendiri, itu yang Bapak sampaikan. Nah, saya dengan pimpinan saya tidak sinkron, tapi kami tidak lari ke sana. Tapi saya berjanji Bang, kalaupun nanti kami tidak terima dengan bahasa saya tetap akan komunikasi. Pukul 10.30 sampai dengan selesai ujian audiensi resmi, estimasi masa 20, tempat kantor wali kota Bandung atau jelas saya buat di sini sekiranya ada waktu dan tempat lain yang dipandang lebih layak. Garing tepat, kami menunggu arahan dan atau informasi selanjutnya.
Oke, Pak Ridwan memberikan informasi ke saya terima. Di mana yang dipandang kiranya baik, kita tolong jangan saling menyudutkan di sana masalah tempat. Ini Memang itu permintaan kita. Ini kan kita tidak menyudutkan pihak manapun, tapi minimal cross check terkait tentang dugaan pencemaran lingkungan yang sudah disebutkan tadi. Artinya pihak perusahaan di sini. Nah, kan seperti itu. Apa yang dibicarakan Pak Ridwan memang tidak salah. Artinya apa? Undang-undang lebih tinggi, tapi minimal acuan daripada Satgas Citarum Harum adalah Perpres nomor 15 tahun 2018. Acuannya itu. Dan undang-undang pencemaran lingkungan juga banyak perubahan. Artinya terkait baku warna juga sudah tertuang di situ. Terkait COD, BOD, dan lain-lain. Nah, yang berhak menentukan itu pencemaran atau tidak memang betul akhirnya petugas PPLH. Nah, itu pekerjaannya di situ, fungsionalnya. Nah, kita kan menanyakan lebih kejelasan, sementara perusahaan ini baru disanksi dan akan diberikan pencabutan sanksinya. Itu Sementara bicara limbah bukan hanya limbah B3 saja. Kalau terkait tentang lingkungan, limbah ini kan banyak. Itu yang kita kejar, Pak Ridwan, pertemuan kita di Ini harus jelas. DLH Kota Bandung, Pak Ridwan untuk pengambilan sampel air limbah yang diuji ke laboratorium setiap bulannya dan dipantau DLH dan Satgas Citarum. Gitu. Jadi kan kita dari pabrik juga sebenarnya kita juga sebenarnya pengen menjaga lingkungan harusnya kan dengan baik dan udah pasti semua juga gitu Pak. Nah, dulu kalau sebelumnya memang dulu waktu mungkin ya belum ada IPAL, belum ada apa ya, saya nggak tahu sebelum saya masuk mungkin emang kita ada pembuangan gitu kan, nggak ada IPAL-nya gitu ya Pak ya. Tapi karena dulu dari DLH sama Satgas juga udah ngebina kita, terus kita juga nggak segampang gitu Pak nyari kayak tadi yang dibilang Pak Watanasin untuk pengolahan itu nggak gampang Pak. Kita harus beli mesin dari luar, butuh waktu. Nah ya kita jelaskan lagi waktu kemarin kita kena sanksinya itu waktu 2000 berapa ya? 2018 Pak. Berarti dari awal ya? Dari awal kita belum punya IPAL gitu. Nah kita udah cari-cari karena kan nggak segampang itu ya IPAL itu dan mahal harganya. Akhirnya kita install IPAL-nya semua. Nah sekarang proses pengolahannya juga kita udah berjalan dengan baik sih kalau kita dari pabrik. Jadi kalau misalnya semua itu mengarahnya udah ke di belakang kan kita ada apa namanya toran-toran khusus untuk yang limbah-limbah cairnya. Nah dari situ diolah ke IPAL. Jadi kita juga udah punya surat izin untuk pembuangan limbah cairnya, itu udah di cross check juga sama dinas lingkungan gitu. Karena kan dinas lingkungan yang bagian pembuangan air limbah juga nggak sembarang ngeluarin gitu ya. Lalu titik koordinat yang ditentukan yang di mana itu Pak? Sudah ada gambar. Tapi kan tidak ada itu penjelasan titik koordinatnya. Penjelasan gimana? Artinya titik koordinat ini kan harus transparan Pak. Betul juga dari tempat itu. Ada di sekarang ini kalau misalnya Pak Aris mau lihat cross check, Lihat aja nanti Pak. silakan. Silakan. Saya di file itu di outlet ya. Iya dia udah ada. sanksi dari 2018 baru sampai saat ini 2022 baru ingin dicabut berarti ya Pak ya? Iya. Artinya itu. 4 tahun. Oke, berarti lama juga ya sanksi itu berjalan. Nah terus Pak, untuk limbah bape ini yang dihasilkan berapa banyak Pak David? Nah, kita seminggu nggak terlalu banyak sih ya. Banyak, Pak. Gimana? 2 kali 3 Untuk kali. limbah yang dihasilkan berapa banyak? Kalau per 1 minggu itu Pak ngolah, kalau sekali ngolah itu 250 liter 250. air, tapi yang udah diproses. Itu air putih yang sudah proses dan baku mutunya pun 7 sampai 8 pH-nya. pH-nya. Oke, apa saja limbah yang dihasilkan dari hasil pengolahan emas itu? Kalau misalkan yang keluar dari produksi itu Jangan jenis CL aja. aja cairan HCl. Cairan HCl. Ya. Mungkin untuk endapan lumpurnya tidak. Endapan lumpur juga. Untuk selatnya Selatnya ada, cuma setelah proses pengolahan itu. berapa banyak selat yang dihasilkan? Selatnya saya kalau seminggu bisa 2 sampai 3 karung.
seminggu sampai 2-3. Tapi tergantung produksi juga kan. Oke. Kita nggak bisa memastikan banyak atau kecil, banyak atau sedikitnya produksi. Selat itu selalu ditampung di TPS juga. Iya, di PT. Ada transporter yang ngangkut. Saya. Transporternya Iya. dari PT CP apa? Hah? PT atau CP apa transporternya? Nah, itu Oh, ada urusan PT. David. Nah, Ada PT-nya. ya apa PT-nya? Apa gitu Pak? PT-nya Namanya. Naga Bumi. Naga Bumi. Dibuang kemana Pak? Untuk diapakan? Itu diambil sama pihak ketiga. Iya, untuk diapakan di mana? Dibuangnya? Diapakan maksudnya? Selatnya itu dibuang kemana? Hasil Dibawa akhirnya. kemana? Terus Oh, itu dia diapakan? kerjasama lagi kan Pak? Maksudnya Pihak sama- ketiga berarti. Iya. Berarti perusahaan tidak tahu itu selatnya dibuang kemana. Iya. Kan diambil sama dia udah berizin juga. Ya seharusnya tahu Pak perusahaan Pak dibuangnya kemana. Apakah di Cilegon, Cirebon, di mana Majalengka atau di mana itu harus tahu. Karena menghindari dampak-dampak hasil limbah B3 yang dihasilkan perusahaan dibuang di pinggir jalan. Kan itu sudah pernah terjadi Pak. Biasanya dari vendor biasanya suka ada Terus dijelaskan juga. Ada laporan biasanya. ada profilnya. Ada progres itu, Pak. Profilnya ini nanti si limbah tersebut nanti dimanfaatkan kembali untuk apa itu biasanya kan ada Pak. PPLI itu aja. Tinggal hubungi PPLI aja Bapak. Nah ini yang harus ditransparasikan Pak. Karena kan transporter itu juga tidak boleh sembarangan Pak. Nah jadi artinya kita juga harus butuh kerjasama dengan pihak lingkungan hidup dalam ini. Mungkin Pak Ridwan tahu transporternya dibuang kemana? Pernah ditanyakan? Kalau kebetulan kalau sebagian saya nggak sampai sejauh itu Pak. Nggak. Saat ini saya sudah tidak bergegas lagi di urusan itu. Nanti Jadi kalau ada bisa- bidang lain. Ada bidang lain. Hmm. Jadi nanti kalau misalkan terkait keterangan informasi itu ada bagiannya tadi kan. Ya, di bidang gakum ya, ya. Pak. Ya. Jadi kalau saya memang khususnya urusan Ya. sanksi aja. saya. Oke. Jadi mereka memastikan mereka taat, memastikan mereka tidak melanggar. Tapi DLH itu berhak nggak menanyakan itu Pak kepada transporter silakan. berhaknya. Bidang- Coba dari bidang- pihak Bapak ya. Ya, tapi bukan bagian saya. Bidang Iya. apa tuh? Bidang pengendalian, tapi bukan bagian saya. Bidang Iya. apa tuh? Bidang pengendalian pencemaran. PPLD 3 Ada bagian pengendalian. Kalau di situ ada nggak berita acaranya itu Pak? Artinya ketika terjadi transporter, katakan ini terjadi kontrak antara perusahaan dengan transporter, ada nggak MOU-nya itu? Itu pasti harus- Perjanjian seperti apa di sana? Manifest itu manifest. Ya, manifestnya. Iya, itu kan. Biasanya Biasanya jelas ya, ada, Pak, ya? sama pasti ada bagian. Jelas ya Pak ya? Cuma- biasanya dia dari transporter itu ya Iya. ada laporannya. Ya, cuma memang bukan bagian Pak Ridwan gitu Iya, ya. bukan. Ada. Oke. Kayak IPLC-nya juga bukan di bidang kita, ada bidang lain lagi. Iya. Oke lah, cukup lah kalau saya lah mungkin. Ada temuan kita begitu Pak, artinya satu perusahaan katakan transporter, tapi kita pernah menemukan di Subang gitu Pak. Di Subang ada beberapa transporter ya, katakan dari CP atau PT apa itu, tapi buangnya di sana. Nah ini makanya Ucok bilang tadi, agar pihak perusahaan memang harusnya mengerti, tahu di mana itu dibuang. Di sini juga sama Bapak juga kan sebagai masukan bagi Iya. kami ya. Kalau Temuan ada kita ya. temuan seperti itu bisa dilaporkan gitu. Iya. Ya, nanti kita bisa backlist gitu Pak. Kadang-kadang kita juga tidak mungkin lah layapan ya dia. Kadang-kadang kan lokasinya nggak di Kota Bandung gitu Pak. Iya. Gitu ya. Nah, itu Buang yang di kendala. Mayu, ada buang di. Makanya Jangankan masalah itu, sama Pak. seperti kawan Asin bilang, kita ini kan hanya sebatas wartawan, kita Ya. nggak mau menjas segala Ya, terima macam, kasih banyak. dan kita harus pelajarin dulu, Ya. bertanya kepada artinya yang lebih profesional di bidangnya, dan kemudian kita nanti menyimpulkan kan begitu Pak. Karena walaupun bagaimana juga temuan kita Pak, ketika kita di BAP nanti di polisi, kita harus bisa terangkan itu loh. Iya. Iya. Betul. Sama kayak Bapak bilang tadi, kita nggak bisa terangkan ini masalah limbah ini. Iya. Kalau saya dikasih tahu limbah aja. Betul. Paling saya tahunya dari YouTube, oh limbah yang namanya ini, kan gitu. Tapi secara sistematisnya saya nggak tahu. Gitu loh Pak.